kelupaan Pak Lambang. Ya, ini sudah mulai merekod. Jadi Pak Lambang ulangi sekali lagi. Di buku halaman 8 tema 1, di sini terpampang peta negara ASEAN yang beranggotakan 10 negara. Dan 10 negara ini ASEAN itu terletak di kawasan Asia bagian Tenggara. Jadi Asia itu dibagi menjadi 5 wilayah. Yang pertama Asia Utara, yaitu Rusia, daratan Rusia atau daratan Siberia. Kemudian ada Asia Timur. Asia Timur itu adalah anggotanya yaitu Republik Rakyat Cina, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan. Itu adalah negara di Asia Timur. Setelah Utara, Timur, geser lagi ke Tenggara. Jadi ada 10 negara Asia Tenggara. Jadi kita termasuk dalam wilayah Asia Tenggara. Kemarin sama Pak Lukman sudah diajari arah mata angin dalam bahasa Inggris. South East sudah diajari ya. South itu selatan, East itu timur. Nah, kalau dijadikan satu, South East. Sebentar ada Mama Daniel. Ya, ada mamanya Daniel. Ya masih nyari Danielnya kemana? Delik di mana Daniel ini? Ya, oke. Jadi Asia Tenggara beranggotakan 10. Jadi letaknya di bawah Asia Timur. Kalau Asia Timur itu di utaranya Asia Tenggara, di sini adalah negara Cina, ya, di utaranya. Dan ini adalah Laut Cina Selatan. Ya, yang kemarin diklaim Natuna diklaim oleh Cina ikut negara Cina itu. Ya, padahal secara letak astronomis itu termasuk dalam wilayah Indonesia. Ini Pulau Natuna ini di sini ya, di tengah-tengah laut kecil. Pak mengaktifkan dulu lasernya. Nah ini ya, ini adalah Pulau Natuna di Asia Tenggara. Kemudian di sebelah barat Asia Tenggara ada Asia Selatan. Asia Selatan itu beranggotakan negara India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Afghanistan. Jadi ada 5 negara. Kemudian ada negara-negara Arab yang biasa disebut dengan Timur Tengah. Itu sebenarnya adalah wilayah Asia Barat. Ya, yaitu negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Yaman, Uni Emirat Arab, kemudian Irak, Iran, Palestina, dan Jordania itu termasuk dalam Asia Barat atau negara-negara Timur Tengah. Nah, kalau kita Indonesia letaknya ada di Asia Tenggara. Ya, diingat-ingat Indonesia terletak di Asia Tenggara bersama 10 tetangganya ini, ke-9 tetangganya. Ada negara kecil letaknya di Indonesia, tapi dia tidak termasuk ke ASEAN. Siapa itu? Dia adalah negara yang berada di Pulau Nusa Tenggara, namanya negara Timor Leste. Ya, jadi sampai saat ini ada satu negara di wilayah Indonesia sini. Jadi dia negara sendiri, tidak termasuk Indonesia. Dia membentuk negara sendiri, tapi dia tidak bisa masuk ke dalam ASEAN. Kenapa? Ya, disebabkan oleh beberapa sebab, yaitu salah satu anggota negara ASEAN, yaitu Malaysia, dia menganggap Timor Leste tidak mampu secara ekonomi untuk menghandle negaranya sendiri. Jadi Malaysia belum menyetujui untuk Timor Leste bergabung dengan ASEAN.
Jika ada satu negara yang belum menyetujui untuk negara Timor Leste tersebut bergabung, maka kesembilannya juga tidak bisa menerima Timor Leste sebagai anggota ASEAN. Padahal wilayahnya ya di pulau ini ya, di sini. Saya membesarkan dulu. Nah, letaknya itu ya di sini, ini putih ini adalah negara Timor Leste. Ya, nanti dicari di atlas pasti ada negara Timor Leste di sini. Ya, itu yang tidak bisa masuk ke dalam ASEAN. Kemudian dibuka halaman berikutnya, halaman 9, ada bacaan di situ. Ada 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN atau pendiri ASEAN. Ya, kemarin sudah dicatat siapa saja 5 negara itu, yaitu Indonesia dengan wakilnya Adam Malik. Kemudian ada Malaysia dengan wakilnya yaitu Tun Abdul Razak. Kemudian ada Thailand selaku tuan rumah, yaitu diwakili oleh Tanat Komanta ya, Mbak Tata. Kemudian yang ketiga adalah negara Singapura. Negara Singapura diwakili oleh Sri Raja Ratnam, Sri Raja Ratnam, Raja Ratnam ya. Dan terakhir yaitu negara kelima yang membentuk ASEAN adalah negara Filipina yang diwakili oleh yang suka foto selfie, Narcisco Ramos. Ini tulisannya keliru ya, Narcisco Ramos. Ya, itu adalah 5 orang atau 5 perwakilan dari 5 negara pendiri ASEAN. Jadi diingat-ingat ya, jangan sampai keliru. Indonesia wakilnya siapa, Malaysia wakilnya siapa. Ya, catatannya kemarin diingat-ingat. Ya, ASEAN berdiri atau didirikan di Kota Bangkok, negara Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967. Ya, ini di catatannya di bawah. Nah, ada 8 Agustus 1967, itu yang mendirikan 5 negara. Jadi 5 negara ini bergabung pada ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 ya. Tadi ada tugas yang sudah Pak Lambang upload di Classroom. Pak Lambang tampilkan dulu Google Classroom. Tampilkan dulu apa tadi? Kayaknya tadi sudah ada yang ngecek tugas Classroom-nya dari Pak Lambang. Apa ya tugasnya? Ya, yang belum dicek nanti segera dicek ya. Tugasnya hari ini di bagian tematik, tugas hari Senin yaitu mencatat atau mengidentifikasi karakteristik. Mantap, malam besarkan. Mencari karakteristik 10 negara ASEAN. Jadi anggota ASEAN ada 10, masing-masing negara atau satu negara, setiap negara mencari 8 item ini. Nah, jadi misalnya yang pertama Indonesia. Nama negaranya ditulis Indonesia. Kemudian ibu kota negara Indonesia tadi di Jakarta. Tak kasih bocoran 1 ya. Nama negara, jadi nanti menulis 10 negara, nanti 10 itu ada 8, berarti 8 kali 10, 80. Ya, tugasnya setiap minggu ditambahi lagi sama Pak Lama, ditambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Ya, jadi usahakan jangan ditunda-tunda mengerjakan tugasnya. Kemudian bentuk negaranya, Indonesia itu bentuk negaranya apa? Republik. Ya, makanya ada istilah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi bentuknya adalah republik. Bentuk negara di sini ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada monarki. Monarki itu ada monarki, ada republik, dan ada serikat. Nah, jadi ada 3 bentuk negara. Bentuk negara yang pertama yaitu republik, seperti di Indonesia.
Itu bentuknya negara kesatuan, jadi beberapa tempat itu menjadi satu nama negara, yaitu Indonesia, itu disebut republik. Kemudian ada yang namanya bentuk negaranya monarki. Monarki. Jadi monarki itu adalah negara yang berbentuk kerajaan. Ya, jadi negara monarki itu adalah kepala negaranya adalah seorang raja. Ya, seperti mana negara yang monarki? Yaitu negara Thailand, Malaysia, dan Kesultanan. Sultan itu juga termasuk ke dalam bentuk negara monarki. Siapa yang dikepalai oleh sultan di ASEAN? Yaitu Brunei Darussalam. Itu bentuk negaranya juga monarki. Ya. Bentuk negaranya monarki. Kalau ya selain tiga negara itu, bentuknya adalah negara republik. Malah mengatur headset dulu. Nah, di sini ada kepala negara. Kepala negara tadi ya. Kepala negara, jika bentuknya republik, jika bentuk negaranya republik, pasti kepala negaranya adalah seorang presiden. Ya. Nah, Indonesia bentuk negaranya republik, maka kepalanya negaranya adalah presiden. Ya, siapa presidennya sekarang? Bapak Joko Widodo ya. Nggak usah ditulis namanya presiden siapa, nggak usah ya. Cukup ditulis presiden gitu aja. Kepala pemerintahan. Nah, apa bedanya kepala negara dan kepala pemerintahan? Ya. Kalau kepala negara di sini adalah yang menghandle semua urusan negara. Jadi yang semua wilayah negaranya diatur oleh kepala negara. Kalau Indonesia tadi oleh presiden, kalau Malaysia tadi oleh sang raja atau datuk ya. Kalau Brunei tadi oleh seorang sultan, Sultan Hasan Al-Bolkiah. Lalu kepala pemerintahannya kalau di negara republik juga sama, presiden dan presiden di sini ya. Presiden dan wakil presiden atau presiden saja boleh. Kalau di Malaysia beda. Jadi di Malaysia kepala negaranya adalah raja, sedangkan kepala pemerintahnya bukan raja tapi siapa? Perdana Menteri. Nah, jadi di Malaysia itu ada raja, ada perdana menteri. Nah, untuk yang mengurusi raja atau mengurusi negara itu yang menghandle adalah rajanya. Nah, Perdana Menteri tugasnya apa? Perdana Menteri bertugas di bawah kuasa raja. Jadi Perdana Menteri menjalankan segala perintah raja dan Perdana Menteri di sini nanti yang berkoordinasi atau bekerja sama dengan para menteri. Ya, jadi yang berhubungan dengan para menteri ya Perdana Menteri ini. Jadi menterinya kalau ada urusan apapun, rapat apapun, yang mengetuai adalah Perdana Menteri, bukan raja. Ya, itulah bedanya kepala negara dan kepala pemerintahan. Pak, lebih tinggi mana kepala negara dan kepala pemerintahan? Ya jelas lebih tinggi kepala negara. Posisinya lebih tinggi daripada kepala pemerintahan. Ya. Ya, nanti bisa di search di Google banyak. Tadi ini Pak Lamang juga mencari tugasnya ini berdasarkan isi di Google. Jadi silakan cari di Google. Kalau di buku paket tidak ada, silakan searching Google. Bebas cari tugas dimanapun sumbernya ya. Kita prinsipnya adalah merdeka belajar. Cari materi dari manapun bebas, mengerjakan dari manapun bebas. Asalkan waktunya jangan bebas ya. Ada batasan. Ini Pak Lamang kasih batas waktunya sampai jam 9 malam. Jangan sampai ke lewat jam 9 malam ya. Setelah Zoom langsung dikerjakan. Ya. Kemudian bahasa resmi. Nah, kalau di Indonesia apa bahasa resminya? Bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa loh ya. Bahasa Indonesia. Kalau di Malaysia bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Ya, ada bahasa Inggris juga, Pak. Ya.
bahasa resmi di Malaysia ada dua, yaitu Melayu dan Inggris, ya, bahasa Inggris. Jadi agak dicampur-campur bahasanya Malaysia. Kemudian mata uang. Nah, apa mata uang negaranya? Tadi contohnya di Indonesia mata uangnya adalah rupiah, ya, rupiah atau disingkat Rp. Nah, kalau di internasional biasanya ditulis IDR. Nah, apa itu IDR? Indonesian Rupiah, singkatannya IDR, ya. Ada MLR, ya. Apa Malaysia? Malaysian Ringgit MLR, ya. Ada namanya SGD. Nah, SGD itu singkatan dari Singapura Dolar. Ya, mata uang Singapura itu adalah dolar, dolar Singapura, ya. Dan yang terakhir adalah tanggal bergabung dengan ASEAN. Ya, di buku paket sudah ada, tinggal menyalin. Di Google juga banyak, ya. Tanggalnya Pak ditulis apa tanggalnya? Tanggal, bulan, dan tahun. Harinya, jamnya enggak usah. Hari dan jam tidak perlu. Tanggal, bulan, tahun. Pak Lambang contohkan, ya. Pak Lambang contohkan, tak tulis di Google Docs. Buat contoh nanti dikerjakan di buku tulisnya bagaimana. Silakan siapkan buku tulis. Ya, dicatat di buku tulis. Ini mana ini? Oh, ini. Ya. Siapkan buku tulis. Dan alat tulisnya. Ya, jadi tugas yang pertama adalah jangan lupa tulis tugas tema 1 di sini halaman 8 apa 9 nih tadi tugasnya. Halaman nanti disesuaikan di buku paket, ya, halaman berapa, ya. Ada buku paket yang beda halamannya. Terus di pojokan sebelah kanan jangan lupa ditulis hari Senin tanggal 26 Juli 2021, ya. Setiap tugas selalu seperti ini, ya. Oke. Jadi tulis dulu tugasnya. Apa tadi tugasnya? Tugas hari Senin tadi. Ini cukup ditulis ini saja, nggak usah panjang-panjang. Nah, kelihatan enggak? Bentar Pak Lambang zoom dulu. Ya, Pak Lambang besarkan dulu. Oke, kelihatan, ya. Ya. Jadi tema 1, halaman berapa, buku paketnya, hari apa sekarang, kemudian kasih jarak 1 baris, deskripsi tugasnya apa, mengidentifikasi atau menulis 10 karakteristik 10 negara ASEAN. Oke. Nah, kasih contoh 1 negaranya sendiri, ya. Nanti yang lain silakan cari di buku paket, bisa Google, bisa, ya. Jadi ditulis dulu yang pertama. Negara apa yang ditulis pertama? Negara Indonesia, negaranya sendiri dulu. Oke. Indonesia yang pertama. Kemudian apa saja isinya tadi? Ada 8. Yang pertama, halaman copy. Ini, ya. Mulai dari nama negara ini ditulis semua. Ya. Yang pertama ada nama negara. Ini apa ini? Nah, pencet. Ya, ini ditulis. Jadi setiap satu negara menulis 8 unsur. Ya, ini namanya 8 unsur. Jadi kalau ada 10 negara, mencari berapa? 80 unsur, ya. Yang sabar, ya. Yang sabar badannya subur. Kayak Pak Lambang badannya subur, ya wis gak apa-apa. Ya, nama negara ini kok huruf tebal ini. Pencet. Nah, huruf tipis saja. Nanti usahakan ini lurus, ya, titik 2-nya. Nggak lurus nggak apa-apa, wes. Nama negara ditulis lagi Indonesia.
Nama negara ditulis lagi Indonesia. Ibu kotanya Indonesia di kota Jakarta. Bentuk negara Indonesia yaitu bentuknya republik. Ya, bentuk negaranya yaitu republik. Kepala negaranya siapa? Presiden. Perlu ditulis wakil presiden? Enggak usah, enggak apa-apa. Presiden aja cukup. Ya, presiden saja cukup. Kepala pemerintahnya siapa? Ya sama, presiden. Ya. Bahasa resmi yang digunakan di Indonesia apa? Bahasa Indonesia. Kemudian mata uang yang dipakai di Indonesia yaitu mata uang rupiah atau yang disebut di internasional IDR. Nah, dikasih ini enggak apa-apa, enggak dikasih juga enggak apa-apa ya. Yang penting rupiahnya ada. Nah, ini enggak usah dipakai enggak apa-apa. Tanggal bergabung dengan ASEAN karena Indonesia itu salah satu negara pendiri ASEAN, ya berarti ya tanggal 8 Agustus 1906. Ya. Jadi seperti ini nanti tugasnya. Jadi 10 negara itu nanti ada berapa lembar, kayaknya habis 3 lembar nanti. 3 sampai, kalau 2 kayaknya kurang. Sekitar 3 lembar. Jadi ini tadi Indonesia. Kemudian di sini nomor 2 siapa? Terserah kalian, bebas. Malaysia boleh, Thailand boleh. Usahakan urut ya. Jadi yang negara ke 1 sampai 5 itu adalah negara pendiri ASEAN. Nah, setelah itu dicek di buku paket, setelah 5 negara itu terus siapa lagi yang bergabung. Jadi tanggal bergabungnya ini urut. Ya. Jadi ini adalah yang pertama Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga siapa lagi? Thailand, tuan rumah. Terus keempat siapa? Ada Singapura. Aduh, pencet. Singapura, dan yang kelima adalah Filipina. Nah, ini juga ditulis jangan lupa seperti ini. Nah, ya. Malaysia 1, 2, ini. Nah, jadi setiap negara mencari 8 karakteristik. Nah, setiap negara mencari 8 karakteristik. Nah, ini sementara 8, hasilnya ada 20 karakteristik, tapi kalau tak suruh semua nanti kasihan wes, nyicil aja dulu. Sekarang sementara 8 ini yang penting dulu ya. Nanti sisanya berikutnya, tugas berikutnya nanti ya. Jadi ini Indonesia, ini Malaysia, Thailand juga sama, nanti dicari seperti ini, Singapura sampai negara yang terakhir bergabung yaitu Kamboja. Terakhir bergabung yaitu Kamboja. Jadi ada 10 ya. 10, di sini setiap negara ada 8. Oke, itu untuk penjelasan tugas hari ini. Jadi tadi Pak Lama sudah kasihkan contoh. Yang pertama negara kita sendiri, negara Indonesia. Ini silakan langsung ditulis. Pak Lama kasih bocoran 1 buat contoh ya. Silakan ditulis dulu. Ya, Mas Daniel baru join Zoom. Nggak apa-apa, yang penting ikut ya. Nanti kalau ketinggalan, lihat di rekaman Zoom yang Pak Lama kirim di grup kelas atau di Classroom. Nanti juga ada, tak kasih linknya di Classroom yang hari ini ya. Baik, itu tadi penjelasan tentang karakteristik 10 negara ASEAN. Ya, jadi Malaysia nanti dicari ibu kotanya apa? Pasti yang sering lihat Upin Ipin ya tahu. Ibu negaranya Kuala Lumpur, bukan durian runtuh ya. Jangan ditulis durian runtuh. Nanti ibu kotanya durian runtuh, kampungnya Upin Ipin. Jangan. Ya, bentuk negaranya adalah negara kerajaan atau monarki. Nah, oh, tadi belum tak kasih catatannya. Nanti aja wes.
besok wes, nggak apa-apa. Bentuk negaranya ditulis kerajaan boleh, ditulis monarki boleh, terserah. Kepala negara Malaysia yaitu tadi raja, ya. Kepala pemerintahannya Malaysia Perdana Menteri. Bahasa resmi Malaysia bahasa Melayu, mata uangnya ringgit. Ya, kalau Mail sering bengok-bengok yaitu bukan singgit ya, ringgit. Ringgit. Terus tanggal bergabung sama dengan Indonesia tanggal 8 Agustus 67 ya. Oke, Pak Lamang buka mic-nya. Pak Lamang buka mic. Jadi silakan. Kira-kira ada pertanyaan dari tugas hari ini? Yang mana yang enggak jelas? Bisa ya? Nanti silakan cari sumber di Google boleh. Pak Lama tidak melarang kalian mencari di Google, bebas, banyak ini. Ya, ini tadi Pak Lama juga nyari ininya dari Google kok. Ya, jadi Pak Lama samakan. Jadi biar gampang ya. Jadi tugas hari ini segera dikerjakan, segera diupload, jangan sampai kelewat dari jam berapa? 9. 9. Oke ya. Pak Lambang habis ini harus ke Polsek, ada yang perlu diurus. Jadi untuk pembelajaran hari ini Pak Lambang cukupkan. Jadi tugas hari ini Pak Lambang sudah jelaskan di sini. Untuk nanti barangkali ada yang kesusahan, temannya bisa saling bantu ya. Nanti barangkali ada teman tetangganya yang rumahnya dekat, mau kerja kelompok bareng ya boleh. Ayo garap bareng-bareng boleh. Pakai masker ya, Mas Daniel. Kalau keluar jangan lupa pakai masker ya. Tadi ke sekolah nggak pakai masker. Ya, terus ada tadi yang ke sekolah pakai celana pendek. Ayo, tak suruh pulang. Siapa tadi? Siapa tadi? Cesar. Ya, kalau ke sekolah diingat-ingat ya, jangan pakai celana pendek, jangan pakai kaos main. Pakai baju yang rapi walaupun nggak sekolah. Kalau Pak nggak sekolah. Ya, masih ya. Ada. Pak Lambang ngajak ke sekolah juga pakai baju bebas tapi yang rapi. Nggak boleh pakai seragam juga. Pak Lambang lo nggak boleh pakai seragam. Gurunya nggak boleh pakai seragam. Ya. Baik. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ke Pak Lambang lewat grup WA ya. Silakan nanti tanya grup WA. Ada berapa negara yang dicari? 10. Masing-masing negara berapa karakteristik? 8. Oke. Ya, ditulis di mana tugasnya? Tulis. Ya, jangan ditulis di buku gambar. Ya, di buku tulis tema 1. Nah, nanti jadi fotonya kalau memfoto tugas jangan satu buku dibuka terus difoto 2 lembar. Jadi kalau foto tugas itu 1 halaman 1 foto. Ya, supaya Pak Lama kalau ngecek bisa di zoom, tulisannya jelas ya. Pak Lama ngeselak. Ya. Baik. Untuk hari ini Pak Lama cukupkan karena jam 11 kurang nanti harus ke Polsek Candi karena harus mengurus surat ya. Jadi untuk hari ini Pak Lama cukupkan. Jika ada pertanyaan sekali lagi Pak Lambang ulangi bisa ditanyakan di grup WA. Ya, Mas Daniel tadi yang terlambat bisa cek link di grup WA. Habis ini Pak Lambang kirim ya. Mulai awal sampai terakhir ini ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kalian semua dan Pak Lambang juga diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas, diberikan kesuksesan dan kelancaran ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, Pak Lambang lupa hampir ya. Sebentar. Pak Lambang dimintai tugas untuk setiap pembelajaran harus ada bukti fotonya. Ya, berarti sekarang tak screenshot semuanya, tak foto dulu. Ya, Pak Lambang hari ini ngajar apa harus difoto.
ya kan? Tak cantumkan gambar ASEAN di sini, wis biar kelihatan. Nah, siap-siap. Ini yang kelihatan di layar hanya Mbak Karisa, Mbak Sirin, Mbak Keisha, Mbak Intan, Mbak Akila, sama Pak Lambang. Ini 6. Nanti tak foto semua ya, nanti gantian. Yang berlima tadi tak Lambang sebutkan, siap-siap tak foto dulu. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak Lambang kirim dulu di grup. Bentar. Jadi dimintai bukti ya. Gak percaya kalau Pak Lambang ngajar berarti orang-orang disuruh foto. Gak percaya kalau gurunya ngajar. Repot sama dinas ini ya. Gak apa-apa. Namanya tugas dijalankan. Bentar, Pak Lambang kirim foto. 6 aja. Nah, habis ini foto semua. Nah, Pak Lambang stop share. Setelah itu Pak Lambang kirim foto semua. Oke, sudah terkirim ya. Yang Mas Ezar, Mas Razan, Mas Rehan, Mas Azam, dinyalakan kameranya. Dinyalakan kameranya. Pak Lambang foto semuanya. Nah, Pak Lambang Dewi malah nggak ada fotonya. Nggak apa-apa, wes. Error ini kayaknya. Ya, wes. Mbak Intan, Mbak Jesslyn, kameranya di-on kan? Buka dulu kameranya. Mbak Jessi, Mbak Intan. Ya, itu Mbak Intan. Mbak Intan membelakangi cahaya, jadi nggak kelihatan Mbak Intan. Backlight ya. Backlight. Oke, foto dulu siap-siap. 1, 2, 3. Oke, malah mengirim dulu di grup. Untuk hari ini sudah ada bukti fotonya. Oke. Baik. Oh, Mbak Nisa pilek. Mbak Nisa pilek. Ayo ya, makan yang banyak, minum vitamin ya, Mbak Nisa ya. Jangan minum es. Nah. Baik, Pak Lambang akhiri. Terima kasih untuk yang sudah bergabung hari ini. Salam sehat untuk semuanya. Salam untuk keluarga di rumah, untuk ayah, ibu. Ya. Pak Lambang akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.